Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama Ibu Arum di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai praktikum in house. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga makan makanan yang bervitamin dan juga sehat. Nah, sebelum Ibu masuk ke praktikum, Ibu akan memberikan stimulasi sedikit ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa setiap tumbuhan itu dapat memproduksi makanannya sendiri, dan kita tahu bersama bahwa tumbuhan ini merupakan makhluk heterotrof. Nah, bagaimana tumbuhan itu menghasilkan makanan adalah dengan melalui proses fotosintesis. Nah, selain produk hasil dari fotosintesis itu adalah makanan, juga ada yang namanya oksigen. Nah, pada praktikum in house ini kita akan membuktikan bahwa tumbuhan selain menghasilkan makanannya pada proses fotosintesis, tapi juga menghasilkan oksigen. Tujuan dari praktikum in house ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa hasil dari proses fotosintesis itu adalah oksigen. Kemudian yang kedua adalah hal-hal apa saja atau zat apa saja yang mampu mempengaruhi hasil dari proses fotosintesis. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan praktikum in house, ada beberapa alat dan juga bahan yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama ada alat tulis, yaitu kertas dengan tabel data pengamatan yang telah kita buat. Kemudian ada baking soda atau soda kue. Kemudian ada 2 botol yang besar dan juga 2 botol kecil. Dan pastikan bahwa botol yang kecil ini dapat masuk ke dalam botol yang besar seperti ini, karena nanti kita akan buat rangkaian seperti ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya bahan yang perlu kita siapkan ada air dan juga alga yang masih hidup atau masih segar seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang akan kita gunakan. Setelah kita mempersiapkan alat bahan yang diperlukan, selanjutnya kita masukkan air ke dalam botol yang paling besar seperti ini secara penuh ya, sampai ke bibir dari botol seperti ini. Kita tambahkan sampai penuh. Ini juga ya, kita tambahkan sampai penuh. Nah, langkah selanjutnya kita mengambil hidrilla. Ambil hidrilla yang segar, yang sekiranya segar kita masukkan ke dalam botol. Masukkan sebanyak mungkin hidrilla ke dalam botol yang telah kita isi air tadi. Ini kita masukkan lagi. Masukkan seperti ini. Kemudian botol yang kedua juga ya kita masukkan seperti ini. Yang ada di depan dengan hidrilla. Kemudian kita ambil botol yang kedua tadi, kemudian kita isi air sebanyak setengah dari isi botol seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menutup botol yang satu dengan yang lainnya seperti ini. Nah, untuk botol yang kedua kita tambahkan baking soda sebanyak kurang lebih seperti ini. Kita masukkan ke itu. Selanjutnya dengan menggunakan rangkaian sama, rangkaian sudah jadi. Kemudian kita ada alat tulis yang tadi, mudahkan. Nah,
dari kedua rangkaian yang telah kita buat ini, kita tandai rangkaian yang menggunakan baking soda dan juga rangkaian yang tidak menggunakan baking soda. Kemudian langkah selanjutnya adalah membawa kedua rangkaian ini ke daerah yang langsung terkena dengan matahari. Kemudian kita amati oksigen yang terbentuk dengan ditandai dengan adanya gelembung. Gelembung ini nanti bisa kita lihat di daerah sini, Kemudian kita bandingkan antara rangkaian yang tidak menggunakan baking soda dan juga rangkaian yang menggunakan baking soda, lebih banyak gelembung yang mana dari kedua rangkaian ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bawa catatan yang telah kita buat tadi, masukkan ke dalam kantong. Kemudian kita bawa rangkaian ini ke tempat yang langsung terkena sinar matahari. Ayo. Taruh tepat. Nah, anak-anak, kita taruh rangkaian tadi tepat di bawah sinar matahari. Kita diamkan sejenak sambil kita amati bagaimana oksigen atau gelembung-gelembung tampak pada rangkaian. Anak-anak, sembari kita mengamati gelembung yang terbentuk pada rangkaian 1 dan juga 2, kita isi tabel pengamatan yang telah kita buat berdasarkan hasil dari banyaknya gelembung yang tampak. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa pada gelembung yang tampak pada rangkaian yang memiliki yang ditambahkan baking soda ini lebih banyak ya daripada rangkaian yang tidak ditambahkan dengan baking soda. Bisa dilihat di sini ada gelembung-gelembung kecil yang tampak keluar dari hidrilla yang kita masukkan dalam botol tersebut. Nah, kita isi di sini dua perlakuan ini dengan matahari terdedah atau langsung terkena sinar matahari. Banyak dari gelembung yang adalah seperti ini. Jadi gelembung yang dengan baking soda itu lebih banyak, dan juga gelembung yang tidak ditambahkan dengan baking soda itu tampak lebih sedikit seperti ini ya. Ya, kita lanjutkan dengan perlakuan ternaung, yaitu tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kita lihat bagaimana gelembung yang terbentuk. Mari kita bawa alat kita. 1, 2, angkat. Kita lanjutkan dengan menaruh rangkaian yang telah kita buat di tempat yang ternaung atau tidak terkena matahari secara langsung. Kita amati gelembung yang terbentuk pada setiap rangkaian. Kita amati ya. Kita tunggu dulu selama beberapa menit sambil kita amati gelembung-gelembung yang terbentuk. Kita bandingkan antara rangkaian yang menggunakan baking soda dan juga rangkaian yang tidak menggunakan baking soda. Nah, ini adalah penampang dari rangkaian yang tidak menggunakan baking soda, dan ini adalah penampang dari rangkaian yang menggunakan baking soda. Nah, ini ya rangkaian yang tidak menggunakan baking soda.
itu. Selanjutnya kita catat gelembung yang terbentuk. Nah, terdapat perbandingan antara tempat yang langsung terkena matahari dan juga tidak terkena matahari, yaitu banyak gelembungnya itu lebih sedikit, yaitu dengan kata lain bahwa rangkaian yang tidak mendapatkan baking soda itu lebih sedikit dari rangkaian yang menggunakan baking soda seperti ini. Dan jumlah antara gelembung yang dihasilkan antara rangkaian yang ada pada yang ditaruh pada langsung tepat pada bawah matahari itu lebih banyak gelembungnya sebanyak ini. Seperti itu. Anak, dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan dari praktikum tadi didapatkan hasil seperti pada tabel ini. Nah, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan banyak gelembung antara rangkaian yang diberi baking soda dan juga rangkaian yang tidak diberi baking soda. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena struktur molekul dari baking soda apabila dimasukkan ke dalam air nantinya akan membentuk karbon dioksida, yang telah kita ketahui bersama bahwa karbon dioksida ini adalah bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian mengapa cahaya matahari di sini berpengaruh terhadap banyak gelembung? Sama seperti baking soda tadi, cahaya matahari ini adalah energi yang dibutuhkan untuk mengubah dari karbon dioksida menjadi makanan yang diperlukan oleh tumbuhan tadi dan juga nantinya menghasilkan oksigen. Nah, anak-anak, seperti itulah rangkaian kegiatan praktikum yang telah kita lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dari anak-anak semua. Terima kasih, sampai jumpa.